Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat jumpa kembali rekan sahabat obrolan guru. Kita sekarang kedatangan tamu jauh. Ini Bapak Maksum, lengkapnya Bapak DRS Haji Ahmad Maksum MPD. Beliau ini guru saya dulu di STM Malang. Dan beliau ini jauh-jauh dari Malang Pak ya, mampir. Terima kasih hadirnya di podcast kita. Pak Maksum, kita akan membahas tentang, karena beliau ini juga dulu STM Pak ya, siswa STM. Wah, ini siswa STM. Alumni STM, terus kemudian ngajar di STM, kemudian jadi kepala sekolah STM. Sampai sekarang sampun purna Pak G? Ya, alhamdulillah. Iya, sudah tuntas tugasnya. Pak Maksum, barangkali bisa dimulai dari diceritakan dulu panjenengan waktu jadi siswa itu. Murid STM itu dulu jenengan jurusan apa Pak Ida? Jurusan listrik saya. Listrik ya? Ya. Jadi memang arus kuat nih Pak G? Ya. Arus kuat. Ya. Nah, dulu di STM Malang gimana Pak? Saya dulu di STM Negeri 1 Malang. Sebelumnya STM itu saya juga ST Pak Aris. Oh ST? Sebelum STM ST ya? Masya Allah, berarti penjenengan itu memang teknik murni ya? Jadi saya dari SD itu umum, baru ke ST Negeri 4 Malang. Kemudian saya melanjutkan ke STM Negeri 1 Malang. Kemudian ke IKIP Yogyakarta, mungkin sama dengan Pak Aris ya. IKIP Jogja, iya. Terakhir saya. Itu berarti PMDK waktu Pak ya? Iya, PMDK. Oh, PMDK. Sama Pak Aris. Ya. Kemudian yang terakhir saya ambil S2 di IKIP Sandwich Program dengan UTHM, jadi UTHM di Vocational Education. Jadi sekolah kejuruan juga. Jadi padahal Pak, sepengetahuan kami ya, itu biasanya kalau masuk di STM itu kan memang mau langsung kerja gitu kan Pak ya. Ini kok bisa jenengan mau apalagi mulai dari ST itu sudah itu kan biasanya mas arahnya ke industri gitu. Nah kok sampai punya ini semangat sampai melanjutkan ke pendidikan. Jadi ini saya jadi agak cerita sedikit Pak Aris. Jadi kebetulan saya ini dari lingkungan pondok Pak Aris. Saya dari pondok ke Panjen di Pondok Ketapang, jadi Pondok Ketapang PPAI Ketapang. Jadi Pak Said zaman beliau pejuang zaman Belanda itu. Nah putra-putra beliau ini ternyata orang pondokan itu kok seneng elektronika. Nah pada saat itu masih elektronikanya tabung Pak Aris. Aku masih ingat ya. Padahal nggak sekolah teknik, nggak sekolah STM, tapi kok pinter gitu. Nah saya sendiri akhirnya termotivasi untuk apa sih caranya belajar elektronika itu, apalagi tabung yang bisa nyetrum itu. Betul. Akhirnya dari lingkungan pondok itu saya akhirnya sekolah ke kota Pak Aris. Dari Panjen ke kota itu dulu naik dokar itu. Itu Pak ya. STM itu kira-kira untuk ilustrasi aja sampai berapa lama itu Pak? Maksudnya perjalanannya aja Panjen ke Wah itu Malang. dulu belum ada kendaraan Pak. Di Malang aja kendaraannya bemo itu gitu ya, rodanya 3 ya tidak jangkep. Jadi kalau perjalanan sekitar 2 jam mungkin ya, 2 jam 3 jam itu Pak Aris. Waktu itu tapi saya kepingin belajar elektronika. Orang pondok, orang santri kepingin belajar elektronika. Itu saya semangatnya. Iya Pak. Nah, terus setelah itu kok cuman kerasa ya Pak ya. Jadi dari SMP terus ada STM masih STM Pak. STM. Iya, STM. Terus ada melanjutkan. Itu gimana itu Pak ceritanya? Yang dari SD pondok itu kemudian saya termotivasi untuk belajar elektronika. Itu kan kalau ingin belajar elektronika berarti sekolahnya teknik, saya belajar ke Malang. Jadi saya jauh-jauh ke Malang. Kalau di pondoknya wis gak belajar karena ya keluarga saya kan dari pondok, jadi diajarin di pondok. Alhamdulillah lek ngaji ya sudah hatam mungkin pada saat itu. Akhirnya saya belajar elektronika ke Malang sampai yang terakhir ke Malaysia.
Itu yang S2-nya itu Malaysia. Jadi di sana pun juga negara yang mayoritas Muslim juga belajar di vocational education juga. Jadi yang di elektronika juga. Ini seperti itu, Pak. Rekan-rekan, berarti siswa atau orang tua bisa mengambil inspirasi. Belajar itu memang tidak bisa dibatasi. Yang penting ada kemauan dan insya Allah jalan itu betul. ada. Ya, pasti bisa. Pasti bisa. Dan jangan dikotai dulu bahwa kalau sudah SMK itu hanya berhenti sampai dikerja kan kayak gitu Pak. Bisa bekerja tapi kuliah pun tidak susah juga. Asal semangat kita. Bahkan sampai ke luar negeri Pak. Saya nggak bayangkan bisa sekolah di Malaysia juga. Ternyata bisa juga. Padahal anak STM ya ternyata bisa sampai anak pondokan. Anak pondokan ternyata bisa sampai keluar negeri untuk mencari. Nah sekarang ini Pak, panjenengan setelah dari IKIP Jogja kan gitu kan ya. Pas dari IKIP Jogja kan namanya IKIP. Betul. Iya IKIP. Kok sampai ini Pak? Maksudnya pas menentukan itu memang ada pilihan atau ada gimana kok? Biasanya kan yang seperti saya ilustrasikan di awal, biasanya ya orang teknik itu dekatnya ke pabrik, ini kok malah masuk ke keguruan. Ya, jadi ya mungkin di latar belakang dari keluarga saya yang pondok juga pendidik juga kan pada intinya itu. Kemudian saya belajar elektronika, jadi dari lingkungan santri saya ingin belajar teknik. Kemudian dari lulusan STM ini sepertinya saya masih perlu mengkaji lagi, ingin belajar lagi. Walaupun saat itu di Malang juga ada IKIP, ada umrah juga. Tapi saya coba, katanya Yogyakarta itu pusatnya pendidikan di Indonesia. Saya kepingin belajar juga di sana, juga memperdalam tentang teknik tadi itu. Akhirnya larilah saya ke Jogja. Terus penempatan, pengangkatan di. Nah setelah saya di Jogja, ternyata di Jogja itu kebetulan aja mungkin itu di sana itu ikatan dinas. Ikatan dinas. Kemudian ternyata kalau misalnya kuliah di Jogja itu tidak mengambil ikatan dinas, itu disuruh mengembalikan biaya belajarnya. Wah, kalau itu berat sekali. Jadi akhirnya saya daripada mengembalikan biaya kuliah saya, sudahlah saya terima aja dapat SK. Itu penempatan pertama di mana Pak? Saya penempatan pertama di Jawa Tengah. Kemudian saya 4 tahun saya pindah ke STM Negeri Malang. Jadi setelah itu ngajar di STM, masih STM saat itu bukan SMK. Saat itu masih STM. Setelah ngajar di STM ada kesempatan untuk cakep calon kepala sekolah jadi atau gimana? Itu kebetulan saya juga nggak bermimpi dan nggak ada ambisi untuk jadi kepala sekolah. Yang penting setelah saya ini dididik, apalagi saya dapat beasiswa, berarti saya punya utang Pak Aris pada negara ini. Orang pondokan punya utang, sekolahnya nggak bayar, sekolahnya dibiayai, maka saya harus mengabdi. Nah pengabdian saya ini yang melihat mungkin banyak orang. Mungkin saya katanya orangnya gurunya rajin, gurunya ini saya dilirik sama pimpinan saya. Akhirnya saya ditugasi menjadi kepala sekolah. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya saya nggak. Pertama kali kepala sekolah di mana? Di Malang. Saya di Malang. Saya pertama mendirikan di SMK Negeri 1 Gedangan di Malang. Kemudian di SMK Pujon. Kemudian di SMK Kelautan Turen di Ampel Gading, kemudian di Singosari. Singosari luar biasa. Jadi intinya panjenengan asam garamnya SMK gitu ya. Mulai dari sekolah jadi guru dan kepala sekolah itu sudah luar biasa. Nah, yang terakhir Pak. Dari perubahan itu panjenengan harapan kedepannya untuk baik siswa maupun lembaga SMK gimana Pak? Gini Pak Aris. Jadi saya berharap SMK ini mencetak orang yang punya skill, yang punya keterampilan, orang yang siap menghadapi perubahan dunia terkait dengan kejuruan. Maka dituntut kita para guru, para siswa itu terus belajar, jangan berhenti untuk belajar di kejuruan apalagi di teknik, karena teknik ini tidak bulan, tidak minggu, tidak hari, detik itu ada perubahan-perubahan. Jadi kita harus belajar terus Pak. Kemudian yang kedua, saya agak
agak ini sebenarnya miris melihat dari perubahan perilaku sikap anak-anak sekarang ini yang seperti itu. Maka SMK Bangil khususnya jangan sampai teknologinya sudah oke, tapi perilaku sikapnya ini tidak bisa mencerminkan ya profil pelajar Pancasila yang sesungguhnya. Kalau di dalam agama saya berakhlakul karimah ini dijaga. Jadi teknologinya luar biasa, akhlaknya harus mulia. Jadi berkarakter untuk manusia Indonesia seutuhnya. Ini harus kita jaga untuk masa luar biasa. Terima kasih Pak Mahmud, Pak Masum kehadirannya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Pak Aris. Yang terakhir sekali, saya bangga jadi alumni SMK, saya bangga jadi guru SMK, saya bangga jadi kepala sekolah SMK, saya juga bangga murid saya juga jadi kepala sekolah SMK, guru SMK juga Pak Aris. Terima kasih. Baik, rekan sahabat obrolan guru, kiranya cukup untuk obrolan kali ini. Dan mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi bagi yang lagi belajar, orang tua dan lain sebagainya. Jangan ragu untuk masuk ke SMK karena cita-cita itu bukan dari sekolah, tapi cita-cita itu dari dalam. Dan SMK hanya mengantarkan pada cita-cita anak kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Aris. Maaf.